berpartner dengan partner setia kita, Dana Indonesia gitu ya, yang selalu menampilkan speaker-speaker keren yang sharing sessionnya selalu up to date gitu ya. Apalagi kalau bukan Dana Indonesia gitu. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mbak Siska. Halo, bentar. Oke. Nah, ini Mbak Siska. Jadi kita bakal ngobrolin tentang SDLC 101. Jadi kita exploring the software development life cycle yang ada di Dana gitu ya. Kita akan ngobrolin banyak hal, tapi before kita tahu kita mau ngobrolin apa aja, aku mau kenalin sedikit dulu nih tentang Mbak Siskanya ya. Jadi Mbak Siska adalah seorang product manager di Dana Indonesia. Nah, tapi fun fact-nya adalah dia menempuh pendidikan di ITB, mengambil studi rekayasa kehutanan, jadi kayak bioengineering gitu. Jadi nggak ada matching-matchingnya sebenarnya gitu ya. Nah, jadi dia mau mulai karir pertama sebagai customer success manager nih. Nah, dari pengalaman itu justru dia dapat kesempatan untuk mengenal tentang product management itu seperti apa gitu ya di PT Jojonomics, kemudian di Slacker by Mekari dengan posisi sebagai product manager gitu ya, dan juga product owner ya di kasir.id gitu. Nah, sampai akhirnya hari ini Mbak Siska itu udah kurang lebih 6 tahun ya sebagai product manager di beberapa perusahaan gitu. Oke, gimana Mbak Siska? Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri nih. Jadi teman-teman ini Mbak Siska, silahkan enjoy the session gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat banyak sekali manfaat dan pelajaran dari sharingnya Mbak Siska hari ini gitu ya. Halo Mbak Siska, apa kabar? Halo, baik-baik. Takbiran juga. Sip, thank you Widi buat jempolnya. Dan teman-teman yang menjawab di chat, thank you so much ya. Oke Mbak Siska, kita run through ya. Kira-kira hari ini tuh Mbak Siska mau ngomongin tentang apa aja sih? Jadi sebenarnya sharing session pasti gitu ya. Jadi product manager, dealing sama anak tech gitu. Kalau aku lihat mungkin di sini ada yang background-nya dari tech nggak ya teman-teman tuh boleh komen juga gitu ya. Jadi banyak kerjaan aku itu yang harus dealing sama tech sama si level gitu ya. Mungkin nanti ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang nanti leveling kerjanya itu udah mid ke atas gitu ya. Gitu. Jadi kalau awalnya gitu, jadi anak tech tuh nge-coding gitu ya. Nah sekarang kalau tech sama produk digabungin gitu ya, untuk level yang mid ke atas itu ngapain aja kerjaannya? Nah, paling di situ sih. Nanti relate ke SDLC prosesnya juga. Oke, menarik. Ya siapa tahu ada yang di tag aku udah nggak mau ngoding lagi, kan ada yang kayak gitu ya. Ada Ya, juga atau yang udah kasusnya kayak aku bisa nih jadi level manajerial kayak yang udah punya banyak anak gitu. Itu bisa juga tuh di situ. Iya, benar. Jadi product manager. Oke, karena sinyal aku kurang bagus, aku langsung ke Mbak Siska aja deh, Mbak. Monggo, Mbak. The screen is Oke, yours. thank you semuanya untuk waktunya ya. Thank you banget karena aku aware banget nih besok pada libur gitu ya. Dan apakah yang lainnya juga masih kerja hari ini? Gitu kan. Jadi makasih banyak untuk waktunya. Jadi perkenalan dulu kali ya. Sambil aku share screen, bikin share screen teman-teman. Sekali lagi makasih ya buat waktunya karena apa ya, nggak gampang untuk ngeluangin waktu malam-malam kayak gini, apalagi udah capek ya biasanya untuk aktivitas harian. Oke, jadi untuk hari ini itu akan aku start dari yang SDLC one-on-one untuk software development process di Dana. Itu seperti apa? Mungkin kalau aku lihat gitu ya, dari beberapa yang udah pernah ke Alchemy, anak Dana, itu ada beberapa teman aku gitu yang udah ngejelasin, dan salah satunya juga udah pernah bahas si software development lifecycle process ini. Tapi dia lebih detail banget di proses satu-satu one by one prosesnya di sisi tech gitu. Nah kalau sekarang ini lebih ke arah how to communicate nih antara tech sama produk. Dan juga aku nambahin sebenarnya waktu bikin si materi ini itu di Dana kan ada yang namanya project manager juga gitu ya. Jadi let's see gitu, apa sih perbedaan antara project manager dan juga product manager gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang suka ketukar gitu kan teman-teman. Jadi aku langsung start ya ke discussion-nya. Oke.
tadi udah dijelasin sama Mbak Sandra gitu ya, my name is Siska Trijayanti, tapi people around me itu ya usually call me with Siska aja gitu. Dan aku starting kuliah di ITB tahun 2012, lulus di 2016, dan di Forestry Engineering atau rekayasa kehutanan ya. Jadi totally different dengan apa yang aku lakukan sekarang, nggak ada nyambung-nyambungnya gitu ya. Cuman dengan pengalaman ini mungkin teman-teman bisa apa ya, kalau ada yang kepikiran switch karir atau mau memulai sesuatu yang baru atau di kerjaan yang sekarang emang nggak dapet passionnya atau nggak dapet nyamannya, mungkin aku bisa jadi living evidence gitu ya, bahwa oh nggak sama kok jurusannya pada saat kuliah, tapi bisa bekerja di bidang yang sangat berbeda gitu ya. Jadi aku starting kerja itu di Jojonomic sebagai bukan produk, customer success manager. Jadi awalnya bukan customer success manager karena memang di Jojonomic dulu aku starting joinnya itu cuma 20 atau 30 orang, nggak ada tim member, jadi ya udah langsung aja deh jadi customer success manager gitu ya. Nah ini kerjaannya itu lebih ke kalau dapat klien baru, onboarding klien itu. Jadi kan Jojonomic ini tuh aplikasi untuk absen ya teman-teman ya, untuk absen, untuk gajian gitu atau untuk reimburse. Jadi lebih ke B2B atau business to business. Jadi once dapat klien, onboarding klien baru ini, terus aku harus kalau mereka dapat isu gitu, terus aku harus bantuin mereka nih untuk solve isunya apa, terus bantuin mereka bener nggak sih ini itu tipenya bugs atau memang mereka nggak tahu aja cara pakainya gitu ya. Jadi dari situ aku tahu detail produknya itu seperti apa, end-to-end proses produknya seperti apa, jadinya aku paham. Dari situ pelan-pelan sama direct manager aku ini belajar sprint design. Soalnya di 2016 itu nggak banyak company yang udah menerapkan sprint design. Kalau teman-teman mungkin udah di 2016 udah di kerjaan ya, atau kalau yang mungkin masih kuliah nih, aku flashback ke belakang gitu ya. Jadi nggak ada yang, atau jarang sekali yang pakai sprint development gitu. Jadi aku dikasih buku nih, suruh baca nih satu, terus aku disuruh mengimplementasikan itu di Jojonomic gitu. Dari sana aku sadar bahwa tanpa ada yang ngebimbing itu susah gitu, untuk gimana sih cara proses development yang bagus, yang teratur itu berjalan gitu ya. Makanya aku pindah ke Slikar yang sekarang itu Mekari namanya ya. Itu di tahun 2017 sebagai product associate itu benar-benar yang aku starting from zero karena aku belajar banyak dari teman-teman produk di sana dan dari Scrum Master gitu. Jadi di sana punya Scrum Master sendiri yang ngurusin sprintnya. Jadi belajar dari sana. Terus nggak lama aku ke kasir sih. Tapi di kasir lebih challenging karena secara company size-nya lebih kecil, secara challenge issue produknya lebih banyak gitu ya. Cuman dari sinilah yang aku bahkan lebih banyak dapetin knowledge baru gitu. Knowledge-nya nggak cuma di bidang produk, tapi gimana aku harus benar-benar survei, turun ke lapangan, dapetin insight dari usernya gitu ya. Dan kemudian aku dapat kesempatan untuk join Dana di tahun 2020, pas banget aku ingat first day aku di Dana itu waktu COVID. Jadi COVID masuk yang udah orang-orang tuh panik buying, yang udah nggak ke kantor, tuh aku tuh first day aku. Jadi aku di Dana cuma ke kantor sekali, habis itu ambil laptop, udah, habis itu aku nggak ke kantor sama sekali selama 2 tahun. Gitu. Cuman working di Dana selama 2 tahun tanpa physically ketemu gitu ya sama teman-teman di Dana, itu aku sangat terbantu sama mereka. Jadi Dana is such a good company to join sih teman-teman gitu, karena terbukti sampai sekarang aku masih sangat nyaman gitu. Oke, dari sini banyak ya ceritanya. Aku akan mulai start dari yang udah penting nih, ini agak-agak ya tadi aku nyeritain experience-nya. Oke, today's agenda itu aku divide ke 4 poin yang utama. Number 1 pasti yang what is SDLC gitu ya. Number 2 adalah si SDLC proses insight dana itu seperti apa. Kemudian how to choose product prioritization based on tech resources. Nah ini yang biasanya sering banget terjadi agak-agak drama tapi seru gitu ya. Karena nanti dari produk harus ke tech, discussion sama tech. Kemudian yang terakhir adalah how to handle the issue in the middle of the sprint. Nah, ini juga yang butuh komunikasi dengan tech juga, dengan si level juga, bahkan dengan other other department gitu. Jadi kalau teman-teman gitu ya, tech tapi udah punya tim member
yang harus nge-handle tim membernya, nge-handle sprintnya itu nggak cuma nge-coding aja sih, bahkan kayaknya coding udah nggak menjadi main work, inilah job desk lah yang kalian lakukan, tapi lebih ke how to handle anaknya teman-teman ini atau tim membernya ini lebih bisa jalanin sprintnya itu dengan lancar gitu ya. Terus kalau ada nih orang produk kayak aku gitu ya, kayak kurang nih resource-nya, aku butuh karena produkku ini penting. Nah itu biasanya lead-nya atau tech lead-nya ini yang akan turun kayak, emang sepenting apa? Biasanya aku di-challenge gitu tuh sama anak tech. Sepenting apa sih sampai harus butuh tambahan resources gitu. Jadi di agenda kali ini aku mungkin akan bahas di arah sana dan gimana caranya teman-teman bisa leveling up, mungkin yang sekarang masih di entry level bisa ke yang lebih tinggi, ataupun yang mungkin sebelumnya tech mau ke produk, atau yang sebelumnya bukan tech mau ke tech gitu ya. Ya, semoga bisa dapat, at least ada yang bisa didapat gitu ya dari yang aku bawain hari ini. Oke, mungkin aku sedikit cepat aja untuk dapetin atau untuk ngejelasin mengenai Dana Indonesia. Semoga semuanya tahu ya, jangan sampai nggak tahu nih apa itu Dana. Jadi Dana salah satu e-wallet yang ada di Indonesia, dan kalau teman-teman pakai, aku bisa jamin bahwa Dana ini itu sangat safe gitu, bahwa aku tahu gimana proses development di Dana, aku tahu gimana Dana sangat comply dengan regulation, jadi benar-benar kita highly secure and scalable open payment platform gitu. Jadi dipakai ya teman-teman, sedikit promosi juga. Oke, nah di Dana kita punya beberapa customer yang kita breakdown itu ke 5 customer gitu. Ada user, merchant, government, channel, sama Dana internal team. Kalau user mungkin teman-teman udah tahu ya yang pakai Dana apps. Kalau merchant ini juga merchant yang menerima pembayaran Dana atau dari pembayaran dari other wallet gitu ya. Dan mereka teracquired-nya sama si Dana gitu. Nah ini juga kita anggap sebagai customer kita yang untuk kita serve nih kebutuhannya mereka. Nomor 3, government. Kenapa? Karena Dana itu sangat diawasi oleh regulator gitu atau BI ya. Jadi ada update terbaru terkait dengan regulation, kita pasti akan selalu langsung update. Misal nih ada regulation harus A gitu, yang butuh di fitur ini harus nambah satu proses gitu ya, atau nambah satu flow, itu pasti langsung kita put sebagai high priority. Kenapa? Karena once kita udah comply, itu produk bisa jalan dengan lebih smooth gitu. Jadi nggak ada kucing-kucingan sama regulator. Kemudian yang keempat adalah channel. Karena di Dana orang-orang bisa transfer money, terus usernya juga bisa melakukan pembayaran dari Safecard, bisa Safecard-nya juga di Dana. Jadi ini juga kita perlu integrate sama bank-bank gitu ya. Jadi kita juga harus serve mereka gimana caranya integration antara Dana dan juga bank itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan itu juga masuk ke sprint ya, masuk ke development gitu. Kemudian yang terakhir itu Dana internal team atau yang kita bisa sebut sebagai Dana Mid gitu ya. Jadi kita juga serve gitu. Jadi sebagai produk itu kalau aku merasakan di Dana itu sebagai center of development process di Dana. Jadi kita sangat apa ya, segala sesuatu yang develop di Dana itu pasti starting action point-nya atau apa-apanya kayak mau melakukan A, B, C, D itu biasanya yang nge-start adalah produk, dan itu bisa jadi relate-nya ke banyak departemen. Jadi sebagai produk emang benar-benar nggak cuma produksi, kayak tech juga harus men-serve dan internal team. Contohnya finance gitu. Finance butuh ada back office nih untuk teman-teman finance bisa melakukan proses rekon data gitu ya, atau pencocokan data antara data transaksi merchant untuk bisa transfer uang ke merchant. Nah itu juga harus di-serve ya kan. Jadi memang benar-benar antara internal customer sama external customer itu kita serve banget di Dana. Oke. Nah, mungkin sebelum langsung ke SDLC akan aku jelasin dulu gitu ya pembagian tim yang ada di Dana itu seperti apa. Jadi in general itu kan kita dibagi ke tim atau ke departemen besar gitu ya. Ada product, tech, habis itu ada finance, ada marketing gitu ya, ada bisnis, ada growth, itu tuh banyak gitu di Dana. Nah, aku akan coba sedikit lebih spesifik ke arah produk dan juga tech-nya gitu ya. Memang mungkin kalau tech karena aku bukan dari tim tech gitu ya, akan aku lihatin dari segi helikopter view atau secara generalnya ya, teman-teman. Oke, aku coba jelasin singkat terkait produk departemen yang ada di Dana. Jadi produk itu membawahi 2
tim besar gitu ya, ada desainer sama ada produk gitu. Nah di desain itu kita bagi per bisnis unit. Mungkin teman-teman nggak familiar gitu ya dengan bisnis unit, karena sebenarnya kalau kata-kata bisnis unit di company lain mungkin disebut sebagai tribe gitu. Jadi tribe apa ya, merchant, tribe user, atau tribe lifestyle kayak gitu ya. Itu jadi per tribe masing-masing gitu ya. Nah, satu tribe itu akan punya dedicated designer atau UI UX design sama UX researcher. Apakah satu aja? Tidak, gitu, tergantung sama tribe-nya. Kalau under satu tribe itu atau under satu business unit itu produknya banyak, maka desainernya bisa banyak gitu. Jadi UI UX desainernya bisa banyak. Termasuk UX researcher gitu. Karena di kita sebelum kita develop sesuatu itu kita melakukan research-nya itu banyak, teman-teman. Jadi kita bisa ngundang user untuk interview, kita ada survei gitu tuh banyak yang dilakukan. Jadi kadang-kadang kita suka rebutan sih kalau kurang researchernya kurang gitu ya, kayak gue duluan dong, produk gue duluan dong, butuh nih soalnya keburu sprint jalan kayak gitu kan. Jadi biasanya satu bisnis unit berapa jumlah desainer ataupun UX researchernya itu tergantung sama produknya gitu. Jadi kalau secara detail gitu ya teman-teman, aku di Dana, aku ada di bisnis unit itu namanya FS. FS itu Financial Service. Financial Service itu kita bikin produk-produk yang memang focusing on generating revenue gitu. Jadi produk-produk yang memang fokusnya adalah untuk dapetin revenue perusahaan itu ada di track-nya aku gitu. Nah, di track aku tuh ada satu senior produk, ada di undernya senior produk tuh product manager, salah satunya aku gitu ya. Nah di produknya aku, karena produkku itu benar-benar apa ya, nggak yang kecil tapi banyak, bukan gini loh, bukan fit produk, sorry ya, bukan produk 1, 2, 3, 4 kecil-kecil banyak itu aku nggak, tapi aku satu produk aja tapi gede gitu insight-nya atau deep lah. Jadi bukan apa ya, bukan produk kecil-kecil yang solutionnya itu mungkin satu produk mungkin improvementnya cuma sedikit udah selesai, enggak, tapi produk yang aku pegang itu lebih ke yang satu produk besar yang solutionnya itu benar-benar harus deep gitu, banyak. Nanti aku bisa jelasin di tadi case-nya ya. Sedangkan kalau di produk ini juga sama sih, kita dibaginya tuh per business unit yang tadi aku jelasin gitu ya. Jadi kalau di tim aku financial service itu ada satu senior produk, undernya satu senior produk itu ada dua product manager, itu ada aku sama satunya teman aku gitu ya. Undernya kita itu juga ada nih itu, jadi ada sih biasanya associate product gitu ya, atau produk yang misal mungkin entry level gitu, grade 1 kayak gitu, yang memang butuh untuk kita apa ya, inilah apa, tuntun untuk bisa jadi product manager yang mungkin nanti levelnya bisa naik terus gitu ya. Nah, pada saat development proses itu terjadi, produk departemen ini apakah bisa jalan sendiri? Tentu enggak gitu. Nah, kita akan dibantu sama siapa sih gitu ya. Jadi kita akan dibantunya tuh banyak. Ada project management team, ada tech team, ada business team, marketing, legal and compliance, risk, finance, dan masih banyak lagi yang mungkin nggak cukup nih kalau disebutin di sini gitu ya. Nah, cuman di discussion kali ini akan aku lebih highlight ke product team dan juga project manajemen tim sama tech team, karena pada saat sprint itu terjadi, yang paling banyak melakukan komunikasi gitu ya adalah produk, project sama tech gitu. Biasanya kalau bisnis, marketing, legal, compliance tuh kayak kalau kita mau rilis sesuatu atau kalau kita lagi mau build sesuatu yang baru, itu baru kita discuss ke mereka. Cuman pada saat development udah terjadi, nah ini 3 tim ini tuh yang paling sering banget kita melakukan diskusi. Kayak bisa jadi aku kalau di jadwalnya product manager itu dari jam 9 pagi atau jam 8 banget, 9 pagi sampai jam 6 sore itu full. Bisa jadi lebih dari itu juga gitu. Karena day-to-day-nya kita lebih banyak tuh discuss, lebih banyak gimana untuk kita cari solusi. Produk sama siapa sih yang sering discuss? Sama tech gitu ya. Jadi nanti akan aku jelaskan gimana sih day-to-day-nya kita gitu ya. Oke, sebelum ke SDLC detailnya, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, perbedaan project manager sama product manager di Dana itu apa? Jadi kalau project manager, ini sebenarnya disclaimer, ini yang dikerjakan di Dana ya teman-teman ya, bisa jadi di company lain tuh berbeda. Namingnya atau scope of works-nya juga bisa jadi beda gitu ya.
Oke, so untuk project manager sendiri, project manager itu akan create timeline development gitu. Jadi di Dana kita punya regular release namanya. Jadi regular release itu apa? Selama setahun bahkan ya, setahun ke depan itu project manager itu udah nge-createin timeline untuk masing-masing bulan gitu. Jadi kayak Januari, Februari, Maret, April tuh mereka udah nge-createin tuh kapan kita harus siapin dokumen produknya, kapan sprintnya jalan, testing, rilis ke production yang kapan, itu project manager udah create. Nah, along the way, kalau memang ada kayak sesuatu yang nggak diinginkan dan harus bikin timeline-nya itu di-adjust, ya udah itu akan di-adjust di tengah jalan gitu ya. Yang kedua adalah monitor sprint prosesnya. Jadi karena project manager ini yang akan nge-create timeline sampai dengan nanti ke deliver ke production juga mereka yang monitor gitu ya, terutama dengan tech. Nah, mereka akan monitor nih dari teman-teman tech ada kendala nggak sih, yang mungkin teman-teman di sini juga udah ngerasain kali ya, kayak daily stand up atau mungkin daily checking sama Scrum Master atau Project Manager gitu ya. Nah, itu yang mereka lakukan day to day-nya. Kemudian kalau tech timnya nemu isu gitu ya, terutama yang technical blocker, misal nih QA-nya nemu isu nggak bisa nih di test environment buat ngetesting, kenapa ya? Nah, itu dari tim project manager akan ngekomunikatin ke anak tech-nya. Tolong dong ini boleh nggak dicekin untuk anak QA, soalnya QA-nya nggak bisa gitu. Jadi yang menjembatani komunikasi antar tech itu mostly dari tim project manager. Cuman kalau mungkin ada sesuatu yang butuh nih di side dari produk, itu akan langsung di escalate juga sama project manager gitu. Jadi kayak misal secara secara misal waktu QA testing gitu ya, dari yang di-expect sama produk sama yang dikerjain tuh beda flow-nya. Ini aku pernah nih kayak aku minta produk flow-nya itu larinya user ngeklik A ke B gitu ya teman-teman. Ini dari A ke C gitu misal. Nah, dari situ sedangkan proses ini kan lagi di testing ya. Misal untuk ngerubah itu butuh adjustment code kan pasti, kayak ini kita nemunya sebagai bugs gitu ya. Terus secara produk ini juga nggak expected untuk kita naikin ke production gitu. Nah, ini biasanya project manager yang akan oke, kita discussion yuk antara produk, project manager sama tech lead-nya atau senior tech sih biasanya ya, untuk ngecek ini kalau diubah sesuai dengan dokumen dari produk yang produk expect itu butuh perbaikannya di mana dan masih cukup nggak gitu untuk resource dan juga dikejar sama timeline-nya. Kalau masih cukup akan dikejar, tapi kalau nggak biasanya sih dari produk tetap kekeh nggak mau naikin itu ya kalau nggak sesuai. Jadi biasanya sih dari tech, senior tech atau tech lead itu mereka akan oke, coba kita cek gitu ya, ke tim lain ada nggak sih resource yang bisa dipakai kayak gitu. Itu project manager. Sedangkan kalau untuk produk, ya sama ya, di mana-mana kita akan create product roadmap, detail product requirement, terus di set priority mana dulu nih yang dikerjain. Habis itu kita akan communicate ke produk, kayak ke bisnis team, ke growth team. Kalau misal kita nemu gitu ya, misal kenapa ya kok conversion user registrasinya sedikit padahal harusnya kita aim tuh gede gitu ya. Nah, itu biasanya kita akan cek datanya. Kemudian kita akan communicate ke CS kalau ada komplain dari user, sama kita juga akan ke marketing. Ini sebenarnya yang kepikiran aja sih yang aku list down di sini ya, untuk day-to-day project manager sama product manager. Tapi di luar itu tuh masih banyak yang kita lakukan sih sehari-hari. Nah, sekarang kita langsung masuk ke software development lifecycle, si development prosesnya. Oke. Oke, di Dana itu kita pakai sprint mechanism, sama kayak yang di company lain pakai gitu ya. Mostly sekarang semuanya pakai sprint, dan masing-masing tribe itu akan punya release timeline-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau aku, misal aku financial service, aku akan punya nih release timeline sendiri gitu. Terus teman aku misal anak produk yang di merchant, mereka juga punya release timeline sendiri. Dan masing-masing bisnis unit ini itu juga punya beberapa dedicated tim tech yang bisa dipakai gitu. Cuman kadang-kadang kayak, aduh aku ada project gede banget nih, butuh gitu ya lebih dari ini. Karena dari CEO misal mintanya dirilis cepat gitu kan. Jadi kalau kayak gitu biasanya oke, coba deh kita pinjam dari tribe sebelah gitu ya. Kita coba communicate ke mereka gitu. Terus bandingin nih value apa ya, value propositionnya produk aku sama produknya mereka ini lebih oke yang mana gitu. Kalau memang dari produk aku ini ada
apa ya, reason yang kuat untuk minta bantuan timnya mereka akan kasih, biasanya gitu. Nah, secara flow itu yang akan kita lakukan adalah seperti ini teman-teman, akan di start dari data and research itu yang akan bikin produk prototype. Gitu. Jadi yang tadi aku sempat singgung di depan gitu ya, data and research itu biasanya kita pakai atau yang kita pakai itu biasanya survei yang pertama. Jadi teman-teman bisa survei nih, Blast aja Bitly atau apa ya, yang biasanya survei yang simple aja gitulah, yang di situ ada pertanyaan apa yang teman-teman mungkin pengen dapet insight-nya. Survei aja ke beberapa user gitu ya, minta data user ke tim datanya di company-nya teman-teman gitu ya. Aku minta data user berapa gitu. Nah, aku mau nih ngirimin user push notification terkait sama survei ini gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa dapat feedback gitu kan dari user. Nah, cuman biasanya kalau kayak gitu click rate-nya itu kecil teman-teman. Kalau di Dana biasanya ya kita blast push notification click rate-nya itu cuma 1% paling dari yang kita kirim. Jadi kadang-kadang kita nggak cuma dari survei itu, tapi kita invite usernya, kayak misal 6 atau 10 orang gitu ya, yang kita bagi ke beberapa hari mereka untuk kita call, dan mereka nyobain flow produk yang kita bikin. Nah, dari situ nanti mereka akan bilang, Mbak kok kayak gini ya? Kok kayak gini, harusnya gini gitu. Nah, itu feedback itu semua yang akan kita rangkum, kita adjust ke produk proposition atau produk proposal yang kita pengen bikin, yang akan menghasilkan produk prototipe yang baru, kayak gitu ya. Nah, setelah itu, dari produk prototipe itu kan ada designing juga ya. Designing itu lebih ke arah dari data and research ini, itu hasilnya kita discuss. Kita discussnya dengan siapa? Related team. Biasanya gini, data and research udah selesai, summary-nya apa, kita bikin nih adjustment produk flow-nya kayak gimana. Biasanya produk sama tim UI UX sama tim researcher itu akan ngerjain itu dulu tuh. Oh ya, produk flow-nya kita matangin dulu, flow-nya seperti ini. Nah, setelah flow secara UI UX selesai, nanti dari produk detailing ulang untuk apa ya, produk requirement dokumennya gitu. Jadi dari flow ini aku bikin detail flow-nya itu mau seperti apa, mulai dari user pertama kali action sampai mereka selesai melakukan actionnya itu aku semua tuangin ke namanya product requirement document. Nah, dari product requirement document ini, itu akan aku diskusikan sama anak tech, sama tim PM. Biasanya aku akan ke project managerku dulu, tolong ya buat mau minta tolong buat project yang ini, tolong dibikinin sync up, aku biasanya kayak gitu ya. So, habis itu dari PM atau project manager gitu ya, PM itu yang aku singkat tuh project manager, itu akan bikinin kita kayak slot waktu tertentu untuk discuss antara produk sama tech ataupun related team yang lainnya untuk discuss terkait sama produk ini gitu. Biasanya aku di situ yang akan jelasin semuanya nih. Jadi mulai dari background-nya apa, kenapa kita mau bikin produk ini, terus target marketnya siapa, habis itu produk flow-nya kayak gimana, itu aku jelasin di sini. Nah, dari sini itu ntar akan lanjut ke diskusi nih sama tech. Tech akan nanya, kalau kenapa kok flow-nya seperti ini, nggak bisa flow-nya kayak gini. Nah, biasanya kan yang aku jelasin itu lebih ke happy path ya, atau yang produknya jalan dengan lancar. Cuman kalau tech itu mereka cuma itu sukanya, mereka sangat detail terkait dengan negatif case-nya. Misal kayak, oh kalau usernya nggak bisa registrasi, terus mereka kayak gimana? Terus misal kalau usernya dapat error code ini, kita akan tampilin apa gitu. Jadi mereka itu ngasih banyak insight terkait dengan negatif case sama edge cases-nya gitu, yang mungkin dari produk nggak kepikiran. Itu yang aku suka dengan produk tim, tech team yang ada di Dana itu, karena mereka, oh iya ya, aku nggak kepikiran nih bakal ada isu ini atau case ini. Nah, itu biasanya aku put into consideration untuk aku detailin ulang gitu. Nah, dari situ kita diskusi di situ sampai kita sepakat gitu ya bahwa produk flow-nya ini dari tech juga, oh oke, untuk positif case-nya, negatif case-nya, edge cases-nya mereka tahu harus ngapain secara code gitu ya, apa yang harus develop. Nah, yang di sini itu kan biasanya yang include itu senior tech-nya teman-teman. Biasanya dari senior tech-nya dia udah kebayang nih berapa sih jumlah anak yang harus aku alokasikan untuk produk ini. Terus berapa lama sprint itu bisa, bukan sprint, berapa lama sprint yang dibutuhkan untuk produk ini bisa rilis kayak gitu. Itu biasanya akan dalam bentuk story point.
Nah, setelah itu dapat gitu ya, kita udah dapat resource-nya, kita akan melakukan sprint. Nah, sprint ini nanti itu yang akan menghasilkan result di mana ini adalah fitur atau produk yang ready to test untuk QA-nya yang akan masuk ke fase testing. Di fase testing ini juga biasanya anak tech masih ada yang harus standby gitu, karena in case dari QA-nya dapat bugs atau apa, mereka kan juga tetap harus perbaikin gitu ya. Sama deliver, kalau deliver, oke, sebelum kita deliver to public, biasanya dari produk itu akan kita communicate ke marketing, akan communicate ke tim bisnis, ke legal and compliance, gitu. Untuk apa? Karena kalau di Dana kita rilis produk, apalagi yang berkaitan sama BI, kita harus report ke sana, gitu ya. Nah, cuman sebelum sprint ini jalan, itu sebenarnya, nah di fase ini yang aku garis merahin, itu ada proses detail yang harus kita lakukan, gitu. Prosesnya apa sih gitu ya? Jadi yang pertama itu pre-PRD. Pre-PRD mungkin teman-teman tahu ya, PRD itu Product Requirement Document gitu ya. Pre-PRD itu adalah kita melakukan, jadi dari produk ini akan menjelaskan yang tadi aku jelasin ya, menjelaskan produknya gimana ke tim tech. Nah dari tim tech nanti itu akan estimasi gitu. Ini berapa story point ya? Kalau di Dana satu story point itu 2 jam. Ini aku udah confirm ke tim tech aku gitu ya. Satu story point itu 2 jam. Cuman kalau misal ada satu task dia 3 story point gitu ya, dia 3 story point itu dia bukan lagi 6 jam hitungannya, tapi dia bisa jadi 1 hari atau 8 jam. Kenapa? Karena ini lebih menyangkut ke kompleksitasnya gitu. Jadi antara satu SP, satu story point tapi 3 tiket, sama satu tiket 3 story point itu beda kompleksitasnya. Jadi biasanya kalau ada satu tiket atau satu task, dia 3 story point itu langsung sama tech lead-nya mereka, oke ini dianggap sebagai kayak 4 SP atau 1 hari mereka untuk ngerjainnya gitu. Nah, setelah diestimasi gitu ya, setelah diestimasi kita dapat estimation-nya berapa. Mungkin kalau yang di flow ini aku langsung ke PRD review sama SA review gitu ya teman-teman. Cuman sebenarnya di real life yang aku kerjain gitu ya, setelah estimasi itu kita juga harus bandingin nih antara estimasi sama resource yang ada gitu ya. Jadi misal resource yang ada cuma 50 SP atau 50 story point gitu ya. Tapi produk aku ini real yang aku lakukan gitu ya. Tapi produk aku tuh butuhnya 100 story point. Benar-benar 2 kali lipat dari resource yang ada gitu ya. Jadi yang ada sekarang anak-anak tech tuh cuma 50 story point, aku butuh 100 story point. Itu kayak gimana gitu kan, kayak akhirnya lagi-lagi harus nego ke si level gitu. Jadi sebenarnya dari nanti ada di aku kasih di belakang tuh ada study case gitu ya, di mana harusnya satu produk yang aku bikin itu secara timeline itu let's say 7 bulan gitu ya untuk kita nyelesainnya end to end flow semuanya, karena ini produk gede. Tapi ini dimintanya setengahnya which is kayak 3,5 sampai 4 bulan tuh udah harus rilis, kayak benar-benar itu timeline di sangat dipendekin tapi resource nggak nambah gitu kan. Jadi itu yang akhirnya tech lead, kita pasti lagi-lagi akan ke tech lead untuk kita diskusi sih gitu untuk resource-nya seperti apa. Jadi sebenarnya ada 2 cara yang bisa dilakukan, ke tech lead atau ke tim tech untuk mereka adjust lagi estimasinya, atau kita ke si level untuk kita bisa nego untuk untuk produk scope-nya kayak gitu. Jadi di estimasi proses itu kayak gitu, ada estimasi, ada yang berapa sih realnya yang ada, resource-nya itu berapa gitu. Biasanya ini sering banget nggak match. Makanya di situ tuh banyak lah ada proses sebelum melakukan sprint itu tuh sebenarnya lebih panjang dibandingin sprint itu sendiri. Oke, kita langsung start ke SA review gitu ya. Ini yang mungkin teman-teman tanya, SA review itu apa sih gitu ya. Jadi di Dana kita ada yang namanya anak tech itu sistem analisis gitu. Jadi setelah teman-teman tech tahu produk yang kita lakukan apa, yang mau kita bikin udah estimasi, itu biasanya dari produk akan melakukan PRD lagi atau nge-review ulang lah produk scope-nya itu ini gitu, biar nggak kelupaan. Nah biasanya setelah PRD review dari tim tech yang
gantian untuk mereka nge-sharingin mengenai sistem analisisnya. Jadi mereka tuh pasti sebelum sprint jalan akan bikin yang namanya sistem analisis dokumen. Nah, mereka ini bikin per project. Jadi kayak mereka sama kayak produk, tapi isi dari dokumennya tuh beda. Isinya di mereka atau di tim tech itu adalah benar-benar gimana antara satu sistem yang ada di Dana itu saling berkomunikasi gitu. Jadi di Dana itu anak tim tech itu dibagi ke beberapa domain, teman-teman. Jadi antar domain inilah yang mereka bikin si SA atau sistem analisis review. Jadi lebih ke arsitektur sistemnya sih. Dokumen arsitektur sistemnya kayak hitnya kemana untuk dapetin data ini, setelah hit ini responsnya apa gitu, dan kemudian error code-nya gimana dan lain-lain, itu benar-benar detail dibikin sama anak tech di satu dokumen ini. Makanya kenapa aku bisa bilang bahwa sistem development di Dana itu udah mature, bahwa nggak cuma produk yang punya dokumen, tapi anak tech itu dokumentasi arsitektur sistemnya juga sangat rapi gitu. Jadi kalau mereka diminta gitu ya, kenapa estimasi kamu untuk produk A ini 50 story point atau misal 10 story point, mereka ada baseline-nya gitu. Jadi mereka bisa memberikan data, ini arsitektur diagramnya kayak gini, perubahan scope-nya atau perubahan code-nya ada di part ini. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan estimasinya mereka kayak gitu. Nah, inilah yang nantinya kalau ada, let's say gitu ya, ada bug atau issue, bisa di-run through ulang ke sini. Dan enaknya kalau ada tim member baru, anak tech baru, mereka bisa nge-refer ke dokumen-dokumen ini gitu untuk apa ya? Untuk melihat bahwa oh, code-nya yang sebelumnya dibikin tuh kayak gini gitu. Jadi ini detail proses yang ada di Dana gitu. Jadi di Dana untuk produk dan juga tech itu kita benar-benar nih di flow 1, 2, 3, 4, 5 ini kita sangat komunikasi setiap hari sih. Gitu, nggak ada yang namanya satu hari nggak komunikasi sama anak tech, kayaknya nggak ada. Ya tiap hari akan ada produk tech gitu diskusi. Itu. Oke. Oke, akan aku lanjutin ke study case-nya ya, teman-teman. Jadi nah ini project aku gitu ya. Jadi project aku tuh benar-benar yang first development-nya itu gede gitu. Jadi aku sedikit ini juga ya, sedikit apa ya, promosi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Dana Cicil di sini, ini produk aku teman-teman gitu. Jadi ini belum kita open ke semua user karena masih dalam tahap kita pengembangan juga gitu ya, baru banget rilis. Jadi Dana Cicil ini itu adalah produk yang bisa dibilang kayak payletternya yang kita bikin di Dana Cicil. Cuma karena Dana itu bukan yang bisa memberikan pinjaman, kita terafiliat dengan apa ya, dengan partner kita yang benar-benar trusted dan juga supervised by OJK gitu ya. Nah, aku coba jelasinnya sekaligus videonya jalan gitu ya. Jadi kalau di Dana Cicil ini sendiri gitu ya, mungkin teman-teman nggak semuanya akan bisa dapat karena aku tadi bilang gitu ya, ini kita open ke beberapa user dulu. Nah, Dana Cicil ini itu aku proses development-nya cukup pelik gitu ya. Jadi development produk ini itu yang harusnya let's say kayak 7-8 bulan itu kita benar-benar potong setengahnya, kayak tinggal 3,5 sampai 4 bulan. Kayak oke, kayak harusnya bisa di-achieve dengan sprint. Jadi sprint itu kalau dilakukan secara 7 bulan atau 8 bulan development gitu ya, secara resources tuh nggak ada masalah gitu. Jadi ya udah jalan aja kayak sprint pada umumnya gitu ya. Kenapa sih mungkin teman-teman tanya ya, development time-nya tuh panjang banget. Karena segala page ini, kayak aku kalau bisa bilang ya, UI UX halamannya ini, itu semuanya develop by Dana atau own by Dana. Kita nggak pakai punya partner kita. Jadi semuanya ini kalau dilihat sangat UI UX-nya Dana gitu kan, biru gitu, itu kita develop mulai dari proses registrasi selesai, user bisa pakai Dana Cicil ini di kasir page, itu namanya kalau aku bisa sebut payment prosesnya kita develop juga. Nah, kalau user udah berhasil pakai Dana Cicil sebagai payment method, usernya harus bayar cicilan, ya kan teman-teman. Itu juga harus kita develop gitu kan. Jadi development scope-nya itu sangat besar. Nah, development scope udah besar, kemudian di slide ini aku juga bilang bisnis appetite-nya gede banget gitu. Jadi dari bisnis pengen ada ini, ada A, B, C, D, E gitu kan, yang harus dilakukan nih biar ini rilis, biar secara growth-nya nanti tinggi gitu ya. Nah, ya itu wajar gitu, itu fair karena memang untuk tim bisnis, tim growth pasti mereka
lebih emphasize untuk gimana ya cara suatu produk itu bisa grow dengan baik gitu ya. Terutama kalau produk aku ini kan untuk revenue gitu ya. Nah, dari situ nanti makanya dari produk dan juga tech gitu ya, pasti akan langsung, oke, kita nggak bisa untuk semua hal di develop sebagai MVP atau pada saat kita rilis pertama gitu ya, most viable product gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya MVP itu apa. Jadi kita akan do prioritization karena limited banget nih manpower-nya gitu ya. Terus requirement-nya juga susah-susah kadang-kadang kalau dari departemen lain kayak dari bisnis mintanya, oh iya nih kalau udah bisa pakai dan cicil kita tambahin aja promotion gitu kayak. Oke, bisa, tapi itu nggak necessary gitu kan untuk first time kita rilis gitu. Jadi kita akan do prioritization gitu kan pasti. Jadi ini tadi aku yang benar-benar kita packing banget tuh development setengah timeline normal untuk bisa ini rilis tepat waktu. Jadi mungkin teman-teman juga nanya gitu ya, selain bisnis ada nggak sih other departemen yang mungkin mereka punya keinginan biar produk ada banyak fitur atau misal sprintnya jalannya cepat pasti. Bisnis tim juga gitu. C-level kalau aku bisa bilang, pasti C-level ya semakin cepat semakin baik untuk rilis gitu kan. Makanya pada saat kita propose timeline ke C-level, oke Bapak Ibu ini 8 bulan ya gitu untuk kita developnya. Oh tidak bisa gitu karena ya dari sisi produk kita juga aware gitu bahwa momentum itu harus tepat waktu untuk rilisnya, bukan tepat waktu sih, untuk dikejar. Semakin cepat kita rilis, semakin kita bisa tahu produk kita fit sama market atau enggak. Kayak gitu ya. Nah, setelah dari sini, isu yang kedua, time constraint yang tadi ya, resource-nya dikit, tapi manpower-nya sedikit, tapi time-nya itu ini padat gitu, kayak pendek banget proses development-nya gitu tuh harus kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan pasti balik lagi ke prioritization. Cuman beda company proses prioritization-nya akan berbeda. Nanti aku jelaskan di slide setelah ini gimana cara kita nge-prioritization-nya. Kemudian dari produk juga harus aware bahwa nggak semuanya bisa di-achieve dalam satu waktu. Nggak cuma produk, tapi C-level pun juga harus aware gitu. Jadi sebenarnya sebagai product manager di Dana, kita itu juga harus bisa how to communicate sama semua stakeholder bahwa kalian mau banyak, tapi nggak semua hal ini bisa dalam satu waktu gitu. Jadi mana duluan yang lebih kalau orang-orang mungkin bilang di company lain yang lebih value-nya lebih tinggi tapi secara effortnya lebih rendah gitu. Jadi itu juga yang kita lakukan. Jadi sebagai product manager, how to kita communicate ke tim stakeholder itu tuh juga harus bisa. Apakah produk aja? Enggak. Tech lead juga. Makanya kenapa aku tadi di awal juga bilang gitu ya bahwa cara komunikasi, cara kita bisa allocate tim member dengan baik, terus estimate dengan sesuai itu juga dibutuhin sama teman-teman tech yang mungkin levelnya middle ke atas. Kenapa? Karena once ada time constraint issue atau yang tadi manpower-nya kurang, padahal pengen rilisnya cepat gitu ya, tapi scope-nya juga gede, itu dari tim tech juga harus bisa bantu untuk gimana ya, how to communicate dengan stakeholder gitu. Gimana sih adjustment-nya atau gimana sih dari tim tech ini kenapa estimasinya bisa segede ini gitu. Jadi tim tech yang udah levelnya middle ke atas itu skill komunikasinya itu lebih banyak dibandingin ngekopnya, karena mungkin yang sekarang ada di umur aku nih yang ada di Dana itu lebih untuk nge-manage stakeholder gitu ya, dan karena mereka juga udah punya banyak tim member untuk melakukan day-to-day tag-nya sebaik untuk ngekop kayak gitu. Nah, setelah time constraint ini yang kita lakukan, aku tadi udah bilang gitu ya, kita akan lakukan prioritization. Nah, itu ada 3 proses atau 3 hal yang aku biasanya lakukan priority. Yang pertama, main force. Jadi lebih ngelihat fitur mana sih dari produk aku, yang contohnya tadi dana cicil gitu ya. Mana sih fitur yang memang benar-benar aku butuhkan untuk MVP, means kayak end-to-end proses usernya ini itu nggak ada yang keganggu. Tadi kan aku udah info ada 3 main proses gitu di produk aku, registrasi, payment, sama bayar tagihan.
Nah, at least 3 proses ini bisa jalan, ya udah aku mau kerjain skopnya kayak gitu deh, gitu. Nggak perlu ada yang lain-lain dulu. Biar apa? Biar antara produknya ini bisa jalan sama resource tag-nya itu sesuai, gitu teman-teman. Terus kemudian aku list down juga nih nice to have feature-nya itu apa gitu kan, karena sebenarnya nice to have feature itu adalah dia impactful nih ke performance, tapi nggak yang harus sekarang ada juga gitu. Nah ini biasanya aku juga list down untuk apa? Untuk proses nantinya setelah rilis MVP aku melakukan improvement gitu. Jadi aku categorize gitu ya, ini main course, ini nice to have feature, ini yang cosmetic fitur gitu. Jadi kalau yang kosmetik ini bahkan kayak cuma sebenarnya ini nggak penting, nggak perlu. Cuman kalau kita ada fitur ini tuh kayak cantik aja produk kita, kayak orang suka untuk misal lebih tertarik untuk pakai gitu. Misal kayak oh ditambahin animasi nih ikonnya kayak gini-gini gitu. Itu kan sebenarnya kayak nggak butuh tapi oke jadi cantik gitu fiturnya gitu ya. Jadi aku kategorize menjadi 3 ini. Terus mungkin teman-teman akan tanya, misal nih udah milih main course-nya, tapi tetap nggak cukup resource-nya, itu kayak gimana gitu ya. Nah itu biasanya akan aku balikin ke tag gitu. Aku minta tolong ke tag kayak, kalau aku pengen tetap nih punya main course kayak gini, atau fitur-fitur utama kayak gini, itu bisa nggak ya kita pakai reusable code yang sekarang ada di production gitu. Jadi aku biasanya akan nanya ke mereka, untuk yang sekarang udah ada di production yang dipakai sama tribe lain, itu kita bisa reuse nggak ya gitu. Jadi kita coba cari workaround lainnya, nggak cuma kayak ya aku mau ini, udah resource harus bisa aja sama itu, enggak. Jadi antara produk sama tech itu tetap tetap harus sama-sama apa ya, mengerjakan partnya kita masing-masing. Oke, produk kita udah melakukan nih untuk kita bisa doing prioritization, jadi tech itu juga bisa nggak minta tolong untuk kalian juga cari workaround-nya. Misal untuk proses registrasi yang awalnya di estimate 30 story point, ada nggak sih workaround untuk kita ngurangin estimasi itu, let's say jadi 25 story point gitu, karena turun 5 SP aja matters gitu kan. Jadi biasanya itu yang akan dibantu sama tim tech untuk, oh oke, ini ternyata registrasinya bisa nih untuk kalau flow-nya kayak gini gimana. Jadi kita bisa reuse nih untuk code yang ada di misal produk sebelah gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Jadi nggak cuma apa ya, di prioritization, tapi juga kita melakukan oke, anak tech-nya juga ambil andil gitu di sini. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat oh ya udah product development mah orang produk aja gitu, enggak. Tapi anak tech itu benar-benar yang selama aku bekerja di Danang, mereka ngasih insight banyak banget gitu. Jadi biasanya gini, aku punya produk A gitu ya, kayak Dana Cicil. Aku bilang flow-nya A sampai B gitu. Terus dari anak tech, mereka ada loh teman-teman yang sampai mereka ngasih suggestion-nya tuh kayak, Mbak kenapa nggak dari A ke C gitu misal. Kalau kayak gini kan lebih oke nih. Terus secara tech kita juga lebih bisa simplify code-nya gitu, dan secara apa namanya security-nya juga lebih oke. Nah itu aku amazed banget sih, karena banyak anak tech yang bisa memberikan insight itu ke tim produk gitu. Nah nantinya teman-teman aku lanjutin dari proses prioritization ini, resultnya adalah yang tadi ya, produk akan adjust scope-nya apa, sama tech juga akan adjust estimation-nya gitu. Jadi dari tech juga akan bantu untuk cari workaround-nya sih, mana yang harusnya nggak segede itu estimasinya, bisa diturunin dikit-dikit biar kita bisa achieve gitu di timeline yang memang disetujui sama stakeholder. Oke, ini udah hampir terakhir, ini mungkin slide terakhir aku ya. Selain itu mungkin ada nanti unexpected issue nih teman-teman gitu ya. Jadi udah mau rilis atau lagi di tengah sprint gitu ya, terus ada issue. Sering nggak? Sering banget. Jadi mungkin day to day jadi produk tuh nemuin issue kali, ngurusin issue gitu day to day-nya. Jadi produk tech setiap hari ya udah issue, bahkan kalau sepi kayaknya agak aneh gitu ya. Terus habis itu untuk unexpected issue ini itu seringkali misal nih kita ada sesuatu yang lupa, ternyata ada edge cases yang apa ya, out of our radar gitu loh teman-teman, kayak oh iya karena kita udah discuss nih produk tech sama tim yang lainnya udah discuss, kok kita nggak nemu ya ada edge case ini, ternyata nemu, terus apa yang dilakukan gitu ya. Nah itu biasanya kita yang akan lakukan ada cek dulu
sorry itu typo ya, maksudnya check the issue atau root cause-nya. Kita cek dulu nih, oh isunya apa, root cause-nya apa. Terus kita cek dulu nih, kalau ini butuh diperbaikin, gitu ya. Ini high prio nggak ya, gitu. Kalau high prio, kita akan revisit lagi nih. Scope yang udah kita setujui di awal, mana ya yang bisa ditukar, gitu. Kalau sama sekali nggak bisa ditukar nih, gitu ya. SKSS ini nggak bisa ditukar, harus dibenerin isunya. Terus scope yang kemarin juga nggak ada yang bisa ditukar. Terus kita ngapain? Diskusi sama tim sebelah. Boleh minta resource nggak? Minjem resource-nya bentar, boleh nggak buat benerin? Biasanya kayak gitu. Nah, cuman kalau nomor 4 juga nggak bisa ngapain? Kita akan melakukan negosiasi dengan stakeholder biasanya, gitu ya. Jadi biasanya sih sebelum kita melakukan negosiasi, kita juga akan ngasih pilihan ke stakeholder. Jangan pernah, kalau ini prinsipnya aku di Dana gitu ya, jangan pernah go to stakeholder tanpa kita ngasih solution ke mereka. Jadi misal gini, Pak kita punya isu nih, tapi ini nggak bisa masuk ke sprint, gitu kan, karena resource-nya nggak cukup. Gitu. Udah gitu doang, nggak. Jangan pernah kayak gitu. Jadi better kalau memang ada isu kayak gini, go-nya adalah kita ada isu kayak gini nih. Kita bisa aja nih Pak trade sama scope yang belum dikerjain di sprint yang lagi jalan yang ini. Cuma nantinya impact-nya kayak gini. Atau misal, oke isu ini karena impact-nya ke user nggak banyak, ya udah kita bisa kerjain nggak di sprint yang selanjutnya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi benar-benar how to manage expectation stakeholder itu yang dibutuhkan pada saat developing suatu produk kayak gitu. Apakah produk aja? Enggak. Tech lagi-lagi iya gitu. Jadi yang aku lihat ya teman-teman ya, senior tech ataupun tech lead yang ada di Dana itu sekarang day-to-day-nya adalah negotiation gitu. Negonya sama apa? Sama produk. Anak gue nggak cukup nih gitu. Emang scope lu mau segede itu, nggak bisa diturunin. Kalau nggak gitu, nego sama siapa? Sama stakeholder juga kayak gitu. Jadi benar-benar yang ini teman-teman nanti along the way gitu ya dengan karirnya akan terus naik gitu, naik karirnya itu juga harus pelan-pelan dipelajarin kayak gitu. Itu pun yang aku juga masih belajar sih gimana cara negosiasi yang bagus kayak gitu ya. Oke, I think untuk apa yang aku jelasin itu banyak banget ya, sorry banget panjang. Oke, guys. Mbak Salsa boleh di-share slide-nya nggak? Kita lihat pertanyaan kita. Ternyata kayaknya pertanyaannya udah mulai rame nih ya. Oke, teman-teman yang mau open mic boleh gitu kan, atau yang mau menanggapi juga boleh gitu ya Mbak ya. Yang masih mau nanya di slide-nya juga masih open banget ya guys ya. Jadi silahkan. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang udah masuk dari Anonymous dulu nih Kak. Kak Siska berpengalaman SaaS kayak di Mekari dan lain-lain dan saat ini di consumer fintech di Dana. Ada perbedaan SDLC dalam pengembangan SaaS, fintech, dan lainnya nggak ya? Kalau yang dari aku ya, aku jawab dulu yang dari Anonymous, thank you banget. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi sebenarnya dari produk itu yang beda adalah produknya aja nih teman-teman gitu ya. Dari knowledge SaaS sama fintech itu kan beda ya emang knowledge-nya. Cuma secara proses itu sama. Paling usernya aja yang beda. Kalau di SaaS dulu itu benar-benar yang kita B2B company ya. Kayak misal di Mekari dipakai sama perusahaan A gitu ya. Sedangkan kalau di fintech atau di Dana ini kan kita emang perorangan user ya biasanya mostly di situ. Jadi secara development prosesnya nggak ada perbedaan. Tetap kita pakainya itu sprint yang kayak yang aku jelasin tadi untuk jalannya. Cuma mungkin bedanya itu di bagian produknya. Kalau SaaS itu jarang banget ada perubahan scope atau perubahan di tengah-tengah gitu. Karena biasanya itu emang benar-benar yang general solution produknya yang akan dipakai banyak company. Nah, sedangkan kalau di Dana itu kan karena di Dana itu produknya benar-benar yang customer-nya itu perorangan gitu ya. Kita harus satisfied kalau bisa yang banyak orang gitu. Cuman karena di market itu yang fintech itu cepat banget perubahannya, biasanya sih jadinya kita punya dalam satu sprint development itu fitur yang masuk ke dalam development tuh banyak gitu. Paling di situ sih, tapi kalau secara flow-nya nggak ada beda. I see. Oke, semoga menjawab ya, Kak Anonymous. Oke, kita next ke Mas Asman. Halo Kak, bertanya, kalau misal ada task dari produk yang belum bisa di-provide sama tim tech itu gimana ya? Itu solusi dari tim produk gimana maksudnya?
Oh, oke. Biasanya kita assess dulu nih tasnya yang belum bisa tuh apa, yang kayak tadi ya contohnya ya, misal kita nemu ada satu isu yang ternyata nggak expected gitu dari yang dikerjain tech sama yang di-expect sama produk itu kayak gimana. Itu biasanya kita cek sih, eh, Mas Asman gitu ya. Ini akan impact-nya itu apakah high risk atau enggak. Misal kayak gimana? Misal gini, misal fitur ini ngeblocking suatu flow atau enggak ya gitu. Ataukah tanpa kita ngedevelop ini sebenarnya flow-nya juga jalan, nggak ada fund loss. Fund loss tuh means ya nggak ada kerugian yang akan kena ke perusahaan gitu ya, dan itu ternyata impact-nya nggak apa ya, jadi low risk gitu kan jatuhnya, nggak high risk. Nah itu nggak apa-apa, kita taruh di next sprint-nya. Cuman kalau high risk itu biasanya karena antara yang di aim product sama yang di develop tech itu berbeda, itu biasanya akan dicarikan tambahan resource untuk ini sih, untuk nyelesain isunya. Cuman biasanya sih nggak yang harus sesuai dengan apa yang kita expect, as long as impact dari, misal gini, ada suatu produk yang harus kita lakukan. Kalau produk ini nggak ada impact ke A gitu ya. Nah, kita cek impact A ini itu apakah high risk atau enggak kan, kayak yang tadi aku bilang. Nah, kalau ternyata itu impact-nya cukup besar, biasanya solusi untuk menanggulangi impact A ini bisa jadi diubah. Gimana caranya? Biasanya, oke, kalau memang nggak bisa dengan solusi yang produk kasih, bisa nggak ada other solusi yang misal dikasih sama tim tech yang mungkin secara development-nya itu bisa lebih kecil, cuman impact-nya ini itu bisa kita ilangin gitu. Nah itu biasanya akan ada discussion di situ, tapi jangan sampai yang high risk ini tetap kita lolosin gitu, dalam arti oke, produknya nggak launch ke production, di mana menyebabkan ada high risk impact nih, terus itu tetap di launch, itu biasanya kita nggak akan lakukan. Itu solusinya akan dari tech sama produk, either nambah resource-nya atau kita akan ubah cara solusinya gitu. Oke, menyeluruh ya. Semoga menjawab ya Kak Asman ya. Oke, next-nya dari Kak Maya. Apabila dalam 1 tahun sudah ada timeline dari project manager, apakah artinya requirement-nya juga sudah ready selama 1 tahun dari tim produk? Nggak, ini timeline doang, ada timeline gitu ya. Oke, timeline ada, tahu. Cuman di Dana itu sangat ajalnya, itu agile banget gitu. Kayak bisa gini, satu produk gitu ya, flow-nya A gitu minggu ini. Minggu depan bisa jadi beda. Kenapa? Diajak meeting lagi sama tim bisnis gitu. Ternyata, kayaknya nggak gini deh, kalau kita bikin kayak gini kayak lebih baik gitu ya. Jadi, biasanya PRD atau product requirement itu emang kita bikin itu deket-deket sprint mau jalan gitu. Jadi tapi ya jangan deket banget jadi mepet gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke gini, oke, kita mau ada sprint 1 2023 gitu ya, kapan, misal Januari tengah, 15 Januari. Oke, di awal Januari itu kita bisa assess mana aja sih project yang harus masuk gitu ya. Misal ada project 1, 2, 3, 4. Oke, diurutin prioritization-nya yang mana dulu gitu. Jadi kita akan bikin untuk sprint yang deket dulu sih gitu. Baru nanti itu akan, karena biasanya di tengah-tengah tahun, di tengah-tengah proses berjalan, itu ada fitur baru yang tiba-tiba kepikiran untuk kita bikin. Kayak gitu. Jadi kalau dari project manager, itu timeline-nya aja. Tapi product requirements itu menyesuaikan sama timeline, selama kita masih bisa apa ya, sesuai sama timeline yang dikasih sama project manajernya, itu nggak masalah kok. Gitu. Oke. Ini Mbak, sorry aku off on kamera ya, jadi kayak kalau nggak stabil aku matiin dulu Oh, nggak sih. apa-apa. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Jadi agile ya, teman-teman ya. Again ya, seringkali kayak urgensinya baru muncul kapan gitu, atau idenya baru muncul gitu kan. Jadi cukup cukup fleksibel as long as masih bisa apa namanya, sesuai dengan timeline ya gitu ya. Oke, thank you Kak Siska. Mbak Maya semoga menjawab ya. Yang next-nya nih dari Anonymous. Halo Kak, bagaimana cara tim Dana melakukan forecasting impact value dari fitur yang tidak directly relate ke revenue? Wah, ini keren banget pertanyaannya. Oke, revenue, nggak relate ke revenue ya. Itu biasanya kita, jadi kalau di Dana itu baseline kita melakukan pengukuran itu ada singkatannya ARM. ARM.
acquisition, retention, sama monetization gitu. Jadi nggak semua produk itu akan punya poin monetization gitu ya. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah produk ini itu masuknya ke tipe yang mana, apakah acquisition atau retention. Jadi acquisition itu means bisa nggak sih ngasih tambahan user ke Dana gitu ya. Jadi kayak dari non-user ke user, jadi user Dana. Kalau retention itu dia udah di Dana nih, dan dia aktif nih pakai Dana gitu. Jadi biasanya kalau di luar monetization yang kita lakukan adalah contohnya kayak fitur apa ya, kayak misal registrasi Dana gitu ya, itu kan nggak ada revenue-nya kan sebenarnya dari kita kalau usernya nggak melakukan transaksi sama sekali, cuman gitu. Itu adalah starting point untuk user tahu insight di dalam Dana itu ada apa aja. Nah itu biasanya yang kita ukur adalah kita pakai yang namanya conversion rate teman-teman gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang memang kita ceknya itu berdasarkan conversion rate-nya. Jadi gini, misal teman-teman buka nih halaman homepage-nya Dana gitu ya, itu ke track gitu. Jadi kayak oke, berapa orang yang buka, terus orang-orang ini tuh lanjut transaksi nggak sih gitu. Atau misal gini, teman-teman download Dana, dia pertama kali buka halaman registrasi, terus nggak lanjut registrasi, berarti nggak bisa di-convert sebagai usernya Dana kan. Nah itu yang kita track juga, berapa banyak sih user yang mereka misal download Dana tapi dan download Dana dan registrasi, kita akan cek di sisi acquisition sama retention-nya gitu. Biasanya itu yang kita jadiin patokan untuk forecasting impact value yang bukan revenue. Karena secara nggak langsung ya teman-teman ya, forecasting sesuatu yang nggak langsung related sama revenue itu ujung-ujungnya akan ke revenue sebenarnya. Kayak yang tadi, acquisition, retention itu tuh ujung-ujungnya ke revenue. Itu sih paling kalau dari aku. Mungkin bisa dibaca yang ARM model ya, Mbak atau Mas Anonymous. Oke, thank you Mbak Siska. Menjawab ya, memang mungkin agak mengintimidasi ya, mungkin rasa terintimidasi kalau misalnya ini bukan monetisasi gitu kan, jadi produk gue mungkin kurang penting apa gimana, nggak diprioritaskan gitu, tapi ada ininya ya, maksudnya ada pembenaran ya, nggak cuma masalah monetisasi, masalah acquisition, retention gitu ya Mbak ya, keren-keren. Oke, dari ini kita 3 lagi ya. Mbak, aman kan 3 lagi Mbak ya? Aman. Ya, asik. Aduh, besok libur aku agak-agak gak enakan, takutnya aduh aku pengen cepet-cepet gitu ya. Tapi thank you so much ya Mbak ya. Oke, 3 lagi ya guys. Jadi saat tim bisnis tidak submit PRD kali ya, apa yang akan dilakukan oleh tim produk? Oke, jadi mungkin ada company yang mengharuskan bisnis bikin BRD atau business requirement dokumen, tapi di Dana itu tim bisnisnya nggak submit BRD sama sekali teman-teman kalau tahu. Jadi benar-benar di Dana itu segala requirement produk itu datang dari produk, tapi sebelum PRD itu dibikin itu udah melalui proses discussion dengan bisnis, dengan tim let's say legal and compliance, karena produk aku sangat highly regulated kan. Terus habis itu sama tim risk juga. Jadi nggak ada sama sekali yang bikin BRD sih. Yang akan dilakukan adalah create discussion. Discussion-nya itu aku biasanya intense, kayak aku create-nya weekly discussion with business gitu. Untuk kita bisa nanya ke mereka secara bisnis, maunya mereka ini seperti apa sih produknya gitu ya, secara flow-nya kayak gimana. Tapi biasanya karena aku melihat bahwa bisnis ini udah sangat fokus untuk bikin growth scheme buat produknya, bukan ke flow produk. Jadi biasanya aku bukan yang nanya ke mereka maunya apa, tapi lebih ke dari produk dan UI UX designer kita udah bikin nih produk A gitu, flow-nya kayak gini, menurut bisnis kayak gimana gitu. Biasanya sih kita lebih ngasih option ke mereka. Baru mereka biasanya akan nambahin sih, kalau flow-nya kayak gini boleh nggak? Terus kalau produknya ini jalan, bisa nggak data A, B, C, D di store di data backend dan lain-lain kayak gitu. Untuk proses analisisnya tim bisnis. Gitu sih teman-teman. Jadi di Dana nggak ada BRD bahkan. I see. Emang mungkin beda company, beda ini ya. Gitu. Dan di Dana menemukan bahwa PRD udah cukup gitu ya. Dan dengan baseline yang tadi udah discussion dengan tim bisnis dan semua udah diakomodasi sama tim produk gitu ya. Betul. Awesome. Oke, semoga menjawab ya.
Ini ada lagi Anonymous. Halo Kak, gimana caranya nanganin tim tech atau UI UX yang pengerjaannya nggak sesuai requirement yang kita assign? Gimana nih? Mbak Siska pernah ini nggak nih? Kayaknya langsung Pernah, ketawa-ketawa nih Mbak. Kayak ada pernah, apa nih? pernah. Dan ini tergantung sama timnya kalian ya. Masalahnya aku yang tadi bilang ya, kayaknya aku sangat membanggakan tim tech aku deh, karena benar-benar kalau mereka tuh bukan tipe yang kayak mereka nggak sesuai, mereka apa ya, defensif ya. Enggak kok ini sesuai, enggak. Tapi mereka kayak, oh iya ya nggak sesuai. Kalau kayak gitu mereka akan yang melakukan apa ya, nyari nyari yang itu tadi aku bilang, ada resources atau mungkin nyari cara lain untuk nyelesain isunya. Cuman kalau misal nih tim tech-nya kalian ternyata atau UI UX-nya melakukan sesuatu yang nggak sesuai requirement gitu ya, dan udah mepet, biasanya dari kita take lead-nya aja. Maksudnya bukan take, kita take the lead gitu. Jadi langsung kita sync up-in sama tim tech atau sama UI UX tim terkait, itu kita bandingin sih expected flow yang dari produk apa, yang mereka bikin apa, dan kita langsung point out mana yang nggak sesuai gitu. Lalu biasanya sih kalau kata aku gini, produk itu benar-benar yang harus kita itu apa ya, eh, kayak apa ya, harus firm banget lah maunya ini gitu, karena kalau enggak itu bisa jadi kalian gini nih, udah create produk A gitu ya, udah reporting gitu ke stakeholder, ternyata yang di develop nggak sesuai, kan kalian juga harus mempertanggungjawabkannya sebagai produk. Nah, kataku, karena banyak sekali hal yang harus di manage, kalau yang ada yang nggak sesuai tetap kekeh minta tim tech untuk cari workaround-nya gitu. Karena sebenarnya ada, jadi gini, nggak cuma, jadi satu isu nggak cuma bisa diselesaikan sama satu cara gitu. Biasanya mereka nggak kepikiran aja bahwa ada workaround lain yang mungkin lebih simple yang bisa nanganinnya gitu. Tapi juga jangan kayak ya maunya flow-nya kayak gini yang awal aku minta, enggak, tapi kayak oke, kalian ada nggak cara lain untuk at least apa ya, flow ini itu bisa jalan meskipun misal ada nggak sesuainya sedikit gitu. Nah, nanti yang nggak sesuainya dikit kita carry over ke next sprint kayak gitu. Paling kayak gitu sih, karena kalau apa ini kan sebenarnya juga apa ya, kalau dari tag-nya takutnya dari tag-nya nggak cukup resource-nya, tapi dari kita juga tetap kekeh sama flow yang pengen kita dapetin, itu nggak ketemu kan, akhirnya kayak buang-buang waktu. Jadi biasanya oke deh, dari kalian yang bisa dilakuin apa biar nggak memunculkan isu-isu aneh nanti di production, kalau bisa ya udah kerjain itu dulu gitu, perbaikannya next sprint, biasanya digituin sih dari aku. Oke, oke. Selalu ada work around-nya gitu Harus ya. minta workaround-nya. Keren nih kayaknya Mbak Siska di jalan produk nih harus kalem-kalem, sabar gitu ya. Selalu ada. Ya agak gocek-gocek gitu sana sini. Oke, oke. Oke, kita next ya. Tadi sih aku apa namanya janjinya tadi 3 pertanyaan terakhir ya. Ini kok jadi 3 lagi ya? Kayaknya udah Oh nggak dijawab apa-apa, dari nggak tadi apa-apa, guys. Oh nggak besok apa-apa, libur. nggak apa-apa. Aduh, beruntung lah teman-teman ya hari ini Mbak Siska nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Oke, oke ini next ya Mbak ya. Berarti apakah LTV menjadi matriks di Dana? Kalau iya, Hmm. bagaimana cara menghitungnya? Lifetime value itu kalau di case-nya aku tuh nggak selalu dipakai teman-teman ya untuk di proses development-nya. Kita lebih ngeceknya itu adalah kayak monthly active user, monthly transaction, kemudian kita juga ngecek activity dia di dalam Dana, misal user user mana aja sih yang mereka aktifnya itu melakukan, let's say kayak satu transaksi, terus 1 sampai 3 transaksi per bulan gitu. Jadi kalau LTV itu biasanya jarang, karena kan LTV itu lifetime Hmm. value ya. Biasanya yang aku cek itu lebih ke yang time frame-nya tuh deket-deket sih sama produk yang mau aku bikin, biar datanya lebih akurat, kayak gitu aja sih. Oke, oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Thank you Mbak Siska dan thank you Anonymous ya. Next-nya dari Tech Dev. Proses development dilakukan setelah PRD selesai atau bisa paralel, Kak? PRD harus kelar. PRD harus selesai. Maksudnya gini, jadi biasanya PRD atau flow produknya itu harus jelas di awal, biar apa, estimasi. Karena kan tadi ada estimation dari tech ya. Tech nggak akan bisa estimasi kalau PRD atau flow produknya itu nggak fix gitu di awal. Jadi mereka ya nggak bisa dong kita nggak estimasi kalau flow-nya aja dari produk nggak bisa ngasih yang final kayak gimana. Make sense. Karena misal ya udah deh coba di rough estimation tetap aja kan kayak nggak bisa gitu. Jadi
at least flow produknya jelas, itu PRD selesaiin dulu gitu. Jadi biar estimasi yang dilakukan sama dev itu sesuai, karena jangan sampai nih teman-teman PRD-nya itu masih dikerjain waktu development. Nggak bisa juga sih kalau di Dana, karena estimasinya juga nggak akan sesuai. Jadi dari aku, suggest-nya adalah PRD including dengan product flow itu selesaiin dulu sebelum development jalan gitu. Karena kasihan sebenarnya kalau aku ada di point of view tech adalah kasihan dari tim tech-nya juga, karena dari mereka nggak bisa nge-estimate yang sesuai. Karena kalau misal ada isu di tengah-tengah atau misal ada ada perubahan yang mendadak, itu dari tech-nya kan juga susah untuk ngasih resource yang nambahin resource lagi gitu, tuh susah. Bahkan ya di Dana nggak bisa DPRD belum selesai terus development gitu. Iya, harus jelas dulu nih, ya kan, supaya planning ke depannya juga bisa nyiapin untuk eksekusinya juga jelas gitu ya. Oke, ini kita close sampai Mas Rizky ya. Sampai Rizky nih ya, terakhir ya. Next-nya, sorry banget guys, kita mau liburan. Enggak. Udah ini agak kemalaman juga gitu ya. Oke, berikutnya dari Anonymous. Boleh spill nggak Mbak proses pre-PRD ya? Estimation, PRD review, dan SA review itu berapa lama untuk contoh satu improvement? Proper banget soalnya prosesnya. Iya bener banget, setuju. Jadi kalau proses requirement kita dari produk nge-create itu tuh sebelum, jadi gini, tadi orang bilang ya, dari project itu udah ngasih timeline-nya. Aku tahu nih, pre-PRD udah dijadwalin, misal 27 Juni atau 28 Juni nih hari ini proses pre-PRD. Ya udah, aku udah siap-siapin PRD dong sebelum hari ini gitu kan. Udah selesai, pre-PRD itu biasanya sehari. Jadi misal sehari di book 1-2 jam untuk discuss, pre-PRD selesai. Kalau misal 1-2 jam itu ternyata dari tim tech-nya nggak ada pertanyaan atau dari mereka oke, requirement-nya udah cukup jelas, kita bisa estimasi dan bisa move ke estimation-nya. Nah, biasanya kita ngasih waktu estimation ke tech itu 2-3 hari kalau aku lihat dari timeline-nya tim project manager ya. Gitu. Jadi kenapa 2-3 hari? Karena yang di-estimate nggak cuma satu project gitu, beberapa project kan. Karena satu sprint nanti ada punya beberapa project. Jadi setelah pre-PRD itu biasanya gini, satu sprint itu punya waktu pre-PRD seminggu, gitu ya, seminggu gitu. Jadi misal aku punya 5 project gitu ya, bisa jadi sama project manager aku, oke, dalam seminggu itu 1 hari 1. Tapi bisa jadi misal aku gocek-gocek dikit gitu ya PM-nya, aduh PRD ku belum selesai nih, bisa nggak ya yang ini sama ini dijadiin 1 hari sama project yang satunya, gitu. Itu bisa gitu, selama masih dalam time frame pre-PRD. Pre-PRD selesai 1 minggu atau 5 hari, lanjut ke estimasi 2-3 hari. Estimasi 2-3 hari selesai, baru kita lanjut PRD review, kayak gitu. Jadi itu proper, gimana ya, aku ngerasanya emang sangat proper proses development di sini, karena kita dikasih juga kesempatan untuk PRD review lagi gitu, untuk ngingetin tim tech-nya, dan ada SA review. Kalau SA review itu biasanya gini, kan 5 hari scope, 5 hari untuk pre-PRD-in semua project, 2-3 hari estimasi dari tech, PRD review tuh dikasih lagi deh, kalau nggak salah 3 harian atau 4 harian gitu, untuk nge-PRD-in lagi semua PRD. Nah, SA review itu 2-3 hari setelah PRD. Karena dari tim tech kan harus create dokumennya dulu ya. Jadi kayak nggak mungkin PRD hari ini, SA review besok, tuh nggak mungkin. Biasanya dari tim project tuh kayak, oke, PRD review udah selesai, dari tim tech kira-kira SA review-nya bisa kapan? Kalau kita set misal 2 hari lagi bisa nggak? Tapi kadang-kadang kalau ada project yang kayak jelimet banget secara code-nya, itu biasanya dari tim tech, Mbak boleh nggak ya 4-5 hari gitu. Itu selama kayak misal sprint-nya belum jalan gitu sih. Itu masih ada. Aku tadi kelupaan nggak ngasih contoh time frame bikin timeline-nya. Tapi mungkin kalau ada yang mau minta contoh timeline-nya seperti apa, kayak pre-PRD berapa lama, estimation berapa lama, itu mungkin nanti aku bisa gabungin di PPT-nya kali ya, teman-teman. Jadi bisa refer ke sana. Wih, thank you so much Mbak Siska. Sampai ditambahin loh. Ini sangat-sangat agile loh presentasinya ya kan.
Jauh Oke. banget. Agile sampai udah presentasi mau diupdate lagi. PPT-nya, thank you so much loh demi kalian guys. Terakhir nih dari Rizky. Berapa waktu paling lama dan jumlah personil yang dibutuhkan dalam satu project? Ini tergantung dari produknya sih Mas Rizky. Tapi kalau dari contohku tadi dana cicil itu waktunya itu kan 4 bulanan ya. 4 bulan personil aku tuh ada 80 orang anak tech. Itu aja kayak masuk kurang gitu. Karena kalau aku bisa detailin gitu ya di dana itu secara tag-nya itu dibagi domainnya tuh banyak. Kayak misal cashier page gitu ya. Di situ tuh nggak cuma satu tim yang ngerjain cashier, enggak. Jadi timnya tuh banyak banget gitu teman-teman untuk di dana itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang tadi di fitur aku yang dana cicil itu iya deh kayaknya 70-an orang deh, 70 sampai 80 orang deh itu kayak kayak itu aja masih kurang gitu karena kan prosesnya kan nggak cuma berhenti dari user bisa pakai ya, tapi data di belakang gitu. Gimana kita nge-store datanya, terus gimana proses apa namanya kan kalau kayak gitu ada proses transaksi, ada proses kalau transaksinya refund gimana. Nah, itu nanti ada namanya settlement file itu kayak bener-bener ya harus dipikirin karena nanti file itu akan dipakai sama tim finance untuk nagih. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak kelihatan. Mungkin kalau secara UI UX nggak kelihatan, cuman lebih susahnya itu di part yang itu sih. Gitu. Jadi itu tergantung dari produknya. Karena kan flow nggak positif semua ya kasusnya ya. Edge cases-nya lebih banyak sih. Isunya lebih banyak ya. Isunya lebih banyak. Oke, itulah pertanyaan terakhir hari ini. Thank you so much Mbak Siska. Ini kata salah satu peserta juga dari TechDev ya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Soalnya pernah mengalami, jadi relate banget nih ya. PRD belum dibuat, development udah jalan. Hanya based on meeting antara produk dan tech team itu chaos ya kayaknya ya. Oh mungkin itu kalau ada isu yang high risk mungkin possible. Cuman kalau produk kayaknya better enggak gitu. Jadi bilang ke produknya bikin PRD-nya aja Mbak gitu ya. I see. Mungkin yang urgent-urgent lah ya, tapi kalau sampai bikin produk semua pakai PRD ya. Betul. Thank you and see you next event ya, teman-teman. Kalau gitu, aku tutup untuk acara hari ini. Again, terima kasih untuk Mbak Siska dan terima kasih juga yang udah join ya. Selamat merayakan Idul Adha besok ya, teman-teman, buat yang merayakan. Thank you. Thank you, thank you. Selamat malam semuanya.